Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Teori Perdagangan Internasional. Kami yang beranggotakan, yang pertama ada Arvina Meiliana, NPM 200120, Yoga Fata, NPM 2102, dan Abida Adelia Belva, NPM 21018. Perdagangan internasional. Perdagangan adalah pertukaran sukarela terhadap barang, jasa, aset, atau uang antara satu orang atau organisasi dengan yang lain. Oleh karena sifatnya sukarela, kedua pihak dan transaksi tersebut harus meyakini bahwa mereka mendapatkan keuntungan dari pertukaran tersebut, atau mereka tidak akan melakukannya. Perdagangan internasional adalah perdagangan antar penduduk dari dua negara. Penduduk tersebut dapat berupa individu, perusahaan, organisasi, nirlaba, atau bentuk-bentuk asosiasi lainnya. Untuk teori perdagangan klasik berbasis negara. Teori perdagangan internasional pertama berkembang dengan munculnya negara Eropa besar selama abad ke-16. Tidaklah mengejutkan, teori-teori awal ini berfokus pada negara individual dalam membahas pola ekspor dan impor. Seiring kita mendiskusikan secara lebih terperinci, kemudian dalam bab ini, teori berbasis negara ini khususnya berguna untuk mendeskripsikan perdagangan komoditas barang terstandarisasi yang tidak terdiferensiasi seperti minyak bumi, gula, atau kayu yang biasanya dibeli berdasarkan harga daripada merek pedagang. Untuk slide selanjutnya ada merkantilisme dan 3 keunggulan. Untuk merkantilisme adalah filosofi ekonomi abad ke-16 yang menyatakan bahwa kemakmuran sebuah negara diukur dari simpanan emas dan peraknya. Menurut merkantilisme, tujuan sebuah negara harus untuk memperbesar simpanan ini dengan meningkatkan ekspor dan menurunkan impor. Dan untuk keunggulan absolut, ialah khususnya bagi para patriot yang ingin memperkuat ekonomi negara mereka. Smith menerangkan basis intelektual dari merkantilisme dan menunjukkan bahwa kebijakan ini sebenarnya melemahkan sebuah negara karena merenggut kemampuan individu untuk berdagang secara bebas dan mendapatkan keuntungan dari pertukaran sukarela. Dan untuk keunggulan komparatif, yaitu menyatakan bahwa sebuah negara harus memproduksi dan mengekspor barang dan jasa yang mana mereka secara relatif lebih produktif dibanding negara lain, dan mengimpor barang dan jasa yang mana negara lain lebih produktif dibanding negara mereka. Dan yang terakhir yaitu keunggulan komparatif dengan uang. Sederhana namun sangat kuat, lebih menguntungkan dengan mengkhususkan dilakukan secara relatif terbaik, memproduksi barang dan jasa yang dapat diproduksi secara terbaik dan membeli barang dan jasa orang lain yang relatif lebih baik dalam memproduksinya dibanding produksi diri sendiri. Yang selanjutnya faktor endowment relatif. Teori Heckscher-Ohlin, yaitu sebuah negara akan mempunyai keunggulan komparatif dalam memproduksi produk yang secara intensif menggunakan sumber daya atau faktor produksi yang mereka miliki secara melimpah. Teori ini melakukan dua pengamatan dasar. Yang pertama, anugerah faktor bervariasi antar negara. Sebagai contoh, Argentina memiliki banyak tanah yang subur. Arab Saudi mempunyai banyak cadangan minyak mentah yang besar. Dan Bangladesh mempunyai tenaga kerja tidak terampil yang besar. Yang kedua, perbedaan barang-barang berdasarkan jenis faktor yang digunakan untuk memproduksinya. Sebagai contoh, gandum membutuhkan tanah yang subur, produksi minyak bumi membutuhkan cadangan minyak mentah, dan produsen pakaian membutuhkan tenaga kerja tidak terampil. Dalam skala ekonomi, biaya akan menurun seiring dengan peningkatan output. Untuk memperoleh keunggulan kompetitif yang berkelanjutan, perusahaan menggunakan berbagai cara, yaitu yang pertama memiliki hak atas kekayaan intelektual. Kedua, berinvestasi pada R&D. Yang ketiga, mencapai economies of scope.
Dan yang terakhir, mengeksploitasi kurva pengalaman. Berikutnya ada teori keunggulan kompetitif dari Porter. Porter meyakini bahwa keberhasilan perdagangan internasional dari interaksi keempat unsur spesifik negara, yaitu yang pertama kondisi faktor, yang kedua kondisi permintaan, yang ketiga industri terkait dan industri pendukung, yang keempat strategi, struktur, dan persaingan perusahaan. Kondisi faktor kemampuan bersaing suatu negara selain memiliki faktor produksi yang melimpah tanah, modal dan tenaga kerja juga pendidikan angkatan kerja, dan kualitas infrastruktur. Kondisi permintaan keberadaan konsumen domestik yang besar dan canggih menjadi faktor pendorong pengembangan dan distribusi produk inovatif sehingga bisa memenuhi kebutuhan pasar internasional. Misalnya, pasar telekomunikasi dengan adopsi tablet dan ponsel pintar yang dapat cepat oleh perusahaan di Amerika Utara menciptakan iklim yang subur bagi perusahaan Twitter, Facebook, eBay, dan Amazon untuk mengembangkan dan menyesuaikan produk baru untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik dan internasional. Industri terkait dan industri pendukung kompetisi di antara pemasok input menyebabkan harga lebih rendah. Produk berkualitas tinggi dan inovasi teknologi dalam pasar input yang akan menguatkan keunggulan kompetitif industri tersebut pada pasar dunia. Strategi, struktur, dan pesaing usaha lingkungan domestik di mana perusahaan bersaing dapat membentuk kemampuan mereka bersaing dalam pasar internasional. Teori Porter merupakan teori hibrida, yaitu memadukan teori tradisional berbasis negara yang menekankan faktor pendukung dengan teori berbasis perusahaan yang berfokus pada tindakan perusahaan secara individual. Yang berikutnya, jenis-jenis investasi internasional. Investasi portofolio asing mewakili kepemilikan sekuritas pasif seperti saham, obligasi, aset finansial. Dan investasi asing langsung. Investasi asing langsung terjadi akuisisi terhadap asing dengan tujuan mengendalikannya. Selanjutnya, pertumbuhan FDI. Pertumbuhan FDI selama 30 tahun terakhir sangat fenomenal. FDI di dunia pada 2011 mencapai 20,4 triliun, pertumbuhan yang mencengangkan dalam FDI ini, dan akselerasinya yang dimulai pada tahun 1990-an mencerminkan globalisasi ekonomi dunia. Selanjutnya, FDI dan Amerika Serikat. Saham FDI oleh penduduk Amerika Serikat di negara asing dengan total 4,5 triliun dolar kepada terakhir pada akhir 2012. Sebagian besar FDI ini adalah di negara maju lainnya, terutama Belanda sebesar 645,1 miliar dan Inggris 597,8 miliar. Negara-negara lainnya menyumbangkan sebesar 76%. Dari total FDI Amerika Serikat selama dekade terakhir, FDI keluar masih lebih besar dibandingkan FDI ke dalam untuk Amerika, tetapi kedua kategori ini kata-kata lebih berlipat ganda dalam ukurannya meskipun arus FDI ke dalam dan keluar tidak sesuai secara sempurna, tetapi polanya adalah jelas. Beberapa teori FDI. Teori investasi internasional. Yang pertama, teori keuntungan kepemilikan. Perusahaan yang memiliki aset berharga yang menciptakan keunggulan kompetitif secara domestik dapat menggunakan keunggulan itu untuk memasuki pasar asing melalui FDI. Misalnya, Caterpillar. Yang kedua, teori internalisasi. FDI lebih memungkinkan untuk terjadi ketika terdapat biaya tinggi untuk bernegosiasi, memantau dan menegakkan kontrak dengan perusahaan kedua, misalnya Toyota. Yang ketiga, teori elektrik Dunning. FDI mencerminkan aktivitas bisnis internasional dan aktivitas bisnis yang bersifat internal bagi perusahaan dengan 3 kondisi sebagai berikut. Yang pertama, keuntungan kepemilikan. Yang kedua, keuntungan lokasi. Dan yang ketiga, keuntungan internalisasi. Yang selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi FDI.
Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan FDI adalah yang pertama faktor pasokan. Ada biaya produksi, logistik, dan ketersediaan sumber daya alam. Yang kedua ada faktor permintaan. Ada akses pelanggan, keunggulan pemasaran, mobilitas pelanggan, dan eksploitasi keunggulan kompetitif. Dan yang terakhir ada faktor politik. Yang pertama, penghindaran rintangan perdagangan, dan yang kedua, insentif pembangunan ekonomi. Cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.